Tapi kita ke di masjid semuanya menjadi on time, tepat waktu. Apalagi Masjid Agung Discovery Resident, karena di dinding ada jamnya. Di mana tadi ada jamnya? Ada jam kan di atas. Gimana ceritanya asal muasal ada jam waktu? Tadi saya baca 4 menit lagi iqamat. Ini gara-gara masjid kelahi. Kenapa? Karena yang datang lambat terus. Muazin sudah mau qomat. Jangan. Yang lambat RT, RW, yang wakaf. Jadi yang mau iqamat ini jadi segan. Bahkan satu hari semua sudah datang, iqamat belum juga. Rupanya di masjid itu perintah iqamatnya datang dari yang di balik tirai di belakang. Qomat, qomat. Baru qomat. Ada yang lebih berkuasa di belakang. Maka win-win solution untuk supaya enggak berkonflik di masjid, kita enggak ikut manusia lagi, akhirnya kita ikut alat. Memang manusia ini kalau diatur manusia, tapi kalau diatur lampu mau. Contohnya mana? Traffic light, lampu merah. Nah, saya pun begitu juga. Saya mengatur diri saya sendiri. Kadang banyak orang kalau udah pegang mikrofon lupa berhenti. Saya jamaah sudah tahu semua bahwa saya tausiah itu 60 menit sesuai dengan botol air minum 600 ml. Kecuali di Masjid Agung Discovery Resident, botolnya disediakan 300 ml. Itu ada. Ustadz mengada-ngada, saya nggak percaya Pak Ustadz. 300 ml. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau menurut kode etik ini ceramah saya ini sudah melampau batas ini. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika di masjid kita semua menyerahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya Pak Ustadz enggak percaya kalau Nabi itu bacanya bismillahnya jahar. Oh, enggak bisa begitu. Memangnya kamu hidup zaman Nabi? Ini ulama sudah berijtihad menurut pendapatnya masing-masing. Mazhab yang paling tua Abu Hanifah, Hanafi. Nomor 2 Malik bin Anas, Maliki. Nomor 3 Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Nomor 4 Ahmad bin Hambal, Imam Hambali. Yang pertama Hanafi. Hanafi sama dengan Hambali. Hanafi, Hambali. Kok jadi metal? Yang paling tua dengan yang paling kecil, bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang nomor 2, Maliki. Enggak pakai bismillah sama sekali. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga Syafi'i, jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masjid Agung Discovery Resident ikut mazhab mana? Cerdas. Imam kita tadi bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Rakaat kedua, Sami'allahu liman hamidah. Itu pendek. Karena pernah juga saya lewat di masjid, saya dengar, saya lambat, saya dengar. Saya musafir, saya dengar dari toa. Sami'allahu liman hamidah. Rupanya nama istrinya Hamidah. Dia mau suruh cepat siapkan makan. Enggak ada itu. Tanya sama Habib kalau enggak percaya sama saya. Sami Allahu liman hamidah. Imam angkat tangan. Allahumma hdina fiman hadait. Mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali tidak ada kunut subuh. Mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk. Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca kunut. Kunutnya enggak bunyi. Kunut silent. Mazhab Syafi'i kunutnya setelah rukuk waktu i'tidal.
Yang diaminkan yang 5. Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Yang 5 ini doa, maka diaminkan. Sedangkan makmum mengaminkan. Adapun yang 5 lagi, makmum ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa Kalau enggak hafal Pak Ustaz ya diam aja. Yang enggak enak lah Pak Ustaz, nanti ketahuan. Ya gerak-gerakkan aja mulai. Kunut itu artinya doa, tapi jangan bahasa Indonesia. Karena kalau sholat keluar bahasa yang bukan bahasa Arab, batal sholatnya. Saya kan mazhabnya Hambali Pak Ustadz. Ya, guru saya alumni dari mazhab Hambali. Oke, bagaimana kalau imamnya mazhab Syafi'i? Datang orang menemui Imam Ahmad bin Hambal. Wahai Imam Ahmad bin Hambal, ya, saya mazhabnya ikut Imam Ahmad bin Hambal. Bagus. Bagaimana kalau imam saya subuh Imam Syafi'i? Kata Imam Ahmad bin Hambal, angkat tanganmu dan ucapkan amin. Ini sekarang banyak makmum ini nggak mau ikut imam. Imamnya angkat tangan, Allahumma hdina fiman hadait, amin. Mestinya dia amin, ini enggak. Allahumma hdina fiman hadait, enggak mau. Imam Ahmad bin Hambal sendiri, imam mazhabnya ngatakan, angkat tanganmu dan katakan amin. Iya Pak Ustadz, tapi kata guru kami kunut subuh itu bid'ah Pak Ustadz. Imam Ahmad bin Hambal meninggalnya tahun 241. Makamnya di Baghdad, Irak. Imam Syafi'i meninggal tahun 204. Makamnya di Fustat, Kairo, Mesir. Imam Ahmad bin Hambal belajar fikih, hadis, tafsir kepada Imam Syafi'i. Apakah mungkin Imam Ahmad bin Hambal mengatakan Imam Syafi'i itu pelaku bid'ah? Gurunya sendiri, bro. Dalam manaqib biografi Imam Syafi'i, apa komentar Imam Hambali? Da'autu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Saya mendoakan guru saya Imam Syafi'i 40 tahun. Fi salati, bukan di luar salat. Dalam salat saya doakan Imam Syafi'i. Berapa lama saya doakan? 40 tahun. Apa bunyi doanya? Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan saya, ampunkan ayah saya, ampunkan ibu saya, dan ampunkan guru saya Imam Syafi'i. Enggak mungkin Imam Hambali membid'ahkan Imam Syafi'i. Yang baru belajar mazhab Hambali cuman S1, itu pun 16 kali tatap muka, potong pertemuan pertama dan mid semester serta ujian akhir semester, itu pun cuman presentasi, berani membid'ahkan. Saya pokoknya nggak mau ikut kunut subuh. Kenapa? Kemarin waktu saya umroh, saya sholat di Masjid Nabawi 4 kali subuh, nggak ada kunutnya. Baru sholat 4 kali. Hah? Ulama-ulama kita yang dari Makkah itu 40 tahun berkunut subuh. Ustadz Somad ini kayaknya anti mazhab yang lain. Saya ngisi pengajian hadis di Masjid Muhammadiyah 4 tahun. Dari tahun 2009, 2010, 11, 12. Saya bukan anti masalah beda mazhab. Saya cuma mau mengatakan kalau kita punya mazhab ikuti. Terus selama di Masjid Muhammadiyah itu Ustadz sholat subuhnya gimana? Ya saya makmum. Paling enak tuh jadi makmum. Tinggal ngikut aja. Terus masa Ustadz nggak mau jadi imam? Setiap kali disuruh jadi imam saya bilang saya batuk. Karena saya nggak mau merusak persatuan yang ada di situ. Orang masjidnya punya Muhammadiyah, Muhammadiyah pakai majelis tarjih. Mereka mentarjihkan pakai mazhab Hambali. Ya ikut aja. Tapi masjid kita yang sudah diatur pengurusnya, kita tinggal ikut aja. Paling enak jadi makmum. Makanya, iya jadi makmum. Selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Langsung pulang.
Ada orang sekarang model begitu, habis sholat langsung pulang. Pas ditanya, kenapa kamu pulang? Karena saya nggak setuju dengan zikir kuat-kuat. Allah berfirman dalam Al-Quran, wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Nggak boleh kuat-kuat. Terus gimana? Ulama Saudi Arabia namanya Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, buka dalam kitab, lupa pula namanya, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, zikir setelah sholat itu jahar atau sir? Al-jahru bidzikri ba'da inqidha'is shalah sunnah. Zikir jahar setelah sholat adalah sunnah. Mana dalilnya Syekh? Hadis dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas di luar masjid, dia mendengar suara al-jahru bidzikri. Nabi dan sahabat zikir dalam masjid yang suaranya terdengar sampai keluar masjid. Padahal waktu itu belum ada mikrofon. Kira-kira sebesar apa suara Nabi dengan sahabat di masjid waktu itu? Oke, kita hilangkan dulu bid'ah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran yang di luar? Begitulah kuatnya zikir mereka waktu itu, sampai suara Nabi terdengar dari dalam Masjid Nabawi. Abdullah bin Abbas mendengarnya di luar. Al-jahru bidzikri. Tapi jangan gara-gara ini, kalau jahar ya jahar biasa aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan karena tahu beda mazhab, kebetulan kawan di sebelah nggak suka yang jahar, langsung diarahkan ke dia. Subhanallah. Itu namanya cari kelahi namanya. Tapi ayatnya jelas. Saya nggak mau terima hadis. Ayatnya jelas. Wazkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah Tuhanmu dalam dirimu. Kan jelas di dalam Pak Ustadz. Berarti suaranya nggak keluar. Makanya jangan baca Quran, baca terjemah. Pahami sendiri, nyasarnya rame-rame. Itu ayat turunnya di Makkah. Di Makkah nggak boleh zikir kuat-kuat, takut ditangkap Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi di Masjid Agung Discovery Residen, apakah ada Abu Jahal di luar? Mana berani Abu Jahal kemari? Datanglah kemari biar ditendang sama Pak Babinsa. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Jawaban yang kedua, zikir jahar itu baca ayat sebelumnya. Wa idza quri'al Qur'an, kalau ada orang baca Quran, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Ada orang baca Quran. Berikut ini sebelum Ustaz Abdul Somad menyampaikan tausiah, marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh santri dari pesantren Al-Quraniyah, pemenang musabaqah tilawatil Quran internasional. Dia pun ngaji. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tiba-tiba ada bapak-bapak satu di samping. La ilaha illallah. Enggak boleh. Karena ada orang baca. Yang ketiga, zikir jahar, zikir sir itu. Wazkur rabbaka. Sebutlah Tuhanmu. Fi nafsika, dalam dirimu. Itu untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi disuruh zikirnya sir di dalam? Karena dia sudah selamat dari godaan bisikan setan. Sedangkan kita masih kesetanan. Maka untuk ngusir setan, kata Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ngusir setan itu zikirnya mesti jahar, bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Begitu. Makanya ketika azan dikumandangkan, itu setan-setan lari. Wa 'alaiha duratun. Durat artinya kentut yang berbunyi. Kalau enggak bunyi, fusaun. Hebatnya bahasa Arab. Bunyi enggak bunyi aja ada bedanya. Tapi saya sudah cari-cari, enggak ada bahasa Arab membedakan kentut yang bau dengan enggak bau.
Orang yang sedang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu langsung setan lari. Kenapa? Karena suaranya bergetar. Maka son horek itu mestinya seluruh pengurus masjid bekerja sama dengan son horek. Dipakailah untuk azan itu. Ini sekarang banyak salah. Pas untuk musik bergetar jantungnya. Tapi pas untuk azan, Allahu Akbar, Allah. Itu azan untuk bayi yang baru lahir. Ya? Kalau azan begitu dipakai di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa enggak? Gua kalau lu serius, gua kabur nih. Gitu. Tapi kalau cuman geladi, gua nongkrong doang nih. Gitu. Alah Ustaz Somad, baru 2 hari di Jakarta, udah ngomong dulu gua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah selesai zikir tadi imam kita berdoa. Ad-da'i wal mu'ammin fil ajri sawa, yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Apa makna hadis itu? Nabi mengatakan ad-da'i yang berdoa wal mu'ammin dan yang mengaminkan pahalanya sama. Pertanyaannya, adakah doa bersama? Enggak usah dijawab. Orang saya yang jawab. Enggak mungkin Nabi mengatakan yang berdoa dan yang mengaminkan pahalanya sama. Kalau orangnya enggak ada, berarti ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Yang kedua, ayat Al-Quran. Qad ujibat da'watukuma. Doa kamu berdua sudah dikabulkan. Padahal yang berdoa cuman Nabi Musa. Nabi Harun di situ enggak berdoa. Nabi Musa cuman mengatakan amin, amin. Jadi berdoa satu orang mengaminkan yang lain itu sudah ada di dalam Al-Quran pada Nabi Musa. Nabi naik ke atas mimbar. Mimbar Nabi itu 3 lantai. 1, 2, 3. Nabi naik ke atas. Amin. Nabi naik. Amin. Nabi naik lagi. Amin. Inilah mimbar yang sunnah. Yang ini bid'ah. 3 lantai. Nabi naik kan, amin, amin, amin. Sahabat nanya, kenapa engkau mengatakan amin 3 kali? Malaikat Jibril berdoa dan saya mengaminkan. Apa kata Jibril? Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang ketemu bulan Ramadan tapi dosanya tidak diampunkan. Amin. Bu'dan liman dzukirta walam yusalli alaika. Celaka orang yang namamu disebut tapi dia tidak bersolawat kepadamu. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bu'dan liman adraka walidahul kibara ahaduhuma aw kilahuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang ketemu dengan kedua orang tuanya, bapaknya, ibunya atau salah satunya tidak menyebabkan dia masuk surga karena tidak berbakti kepada keduanya. Amin. Adakah doa bersama? Ada. Bahkan doa bersama itu diaminkan oleh para malaikat. Makanya yang enggak hafal doa, malas berdoa, tinggal ngaminkan aja. Amin. Apa susahnya? Amin. Kamu kenapa tadi habis sholat langsung pulang? Soalnya doa saya sama doa imam lain Pak Ustadz. Lain gimana? Imamnya minta hujan. Terus saya jual es krim Pak Ustadz. Yang dia minta hujan itu maksudnya turunkan rahmat. Itu maksudnya hujan, itu dia doa. Kamu kenapa nggak ikut doa sama imam? Doa yang lama aja belum makbul Pak Ustadz. Emangnya kita tahu sholat kita tadi diterima Allah? Enggak. Lalu kenapa kita tetap sholat? Karena kita berhusnuzon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menerima semuanya insya Allah. Doa. Dan yang baca doa pun ikut seperti doa imam kita. Ini kadang yang baca doa. Saya kalau jadi imam baca doa itu cuma 10 aja. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil wan najata minan nar wal afwa indal hisab.
Cukup tutup dengan doa untuk orang tua, Rabbil firli wali walidayya, tutup doa untuk anak, Rabbi habli minas solihin, tutup dunia akhirat, Rabbana atina fid dunya hasanah, tutup untuk supaya terbuka baca Al-Fatihah. Selesai. Saya pernah acara diundang wali kota yang doa setengah jam. Pertama tangan jamaah ke atas semua. Mulai 5 menit langsung turun ke bawah. Orang kalau berdoa tangannya di paha, itu artinya terserah oleh Allah mau ngasih enggak apa-apa. Nabi itu berdoa tangannya naik ke atas. Bahkan ketika untuk yang doa minta hujan, aghithna, 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 turunkan hujan. Nabi naik sampai ke hadapan wajah. Tangan itu cara yang pertama, telapak tangan ke atas. Cara yang kedua, telapak tangan ngadap ke wajah. Cara yang ketiga, untuk istisqa tangan diangkat sampai tinggi. Cara yang keempat, telapak tangan yang ngadap ke tanah, punggungnya ke atas untuk tolak bala. Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jangan nanti karena kita nggak tahu kita salahkan orang. Pas khotib Jumat berdoa, Allahumma dafa'annal ghala wal waba wal fahsya. Ada makmum yang ke bawah begini. Wah, kayaknya ISIS. Tapi insya Allah kalau kita ngaji. Alhamdulillah. Mohon maaf ya, dari tadi Ustadz Somad kok ngelihat ibu-ibu ke atas. Saya ngelihat jambu. Saya tadi mulainya berdiri itu jam 4:59 dan sekarang sudah jam 6. Berarti ini sudah melanggar kode etik. Di mana-mana Ustadz Somad itu ceramahnya kan 60 menit. Tapi di sini 61 menit. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilapan. Puncak dari tausiah bukan pengajian. Puncak dari ngaji adalah doa. Mari aminkan doa. Kita berharap dengan lisan penghafal Quran, ahli fikih, ahli hadis, dan beliau zuriat keturunan Rasulullah SAW, mengalir darah Nabi dalam tubuhnya. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau membuat kita nanti dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Selama 1 jam menyampaikan tausiah ini, kata-kata saya menyinggung perasaan di hati Bapak Ibu, maukah memaafkan saya? Saya tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Kepada guru kami, Sayyidi Al-Habib, Profesor Dr. Sayyid Aqil Ibnul Husain Al-Munawwar, mohon berkenan memanjatkan doa untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna haqqa wa nahnu 'abiduka riqa, qulubuna wa nawasina biyadik, fasarrifha fi ta'atik wa mardatik. Allahumma anta ta'lamu asrarana wa ma tukhfihi dhamairana, fatahhirha minasy-syakki wasyirki wasyighaqi wan nifaq, wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Allahumma anta khalaqtal khalqa wa ja'alta minhum syaqiyya wa sa'id, فأسعدنا بطاعتك ولا تشقنا بمعصيتك وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين. اللهم أنت أحق من عبد وأحق من ذكر وأجود من أعطى وأكرم من سئل، فنسألك اللهم أن تيسر أمورنا، تقضي حوائجنا، تبلغ آمالنا، وتصلح ظواهرنا وبواطننا، وتحفظنا من كل سوء ومكروه، وتصرف عنا شر المعتدين، ولا تجعل مشتبها علينا فنتبع الهوى. اللهم وجهنا إلى الخير حيثما توجهنا. اللهم وجهنا إلى الخير حيثما توجهنا. اللهم وجهنا إلى الخير حيثما توجهنا. اللهم ارزقنا حب القرآن وفضل القرآن ونور القرآن وبركة القرآن وهداية القرآن ورحمة القرآن وشفاء القرآن. اللهم اجعل القرآن في قلوبنا حفظا وعلى ألسنتنا تلاوة وفي سلوكنا خلقا. اللهم ارزقنا منه العلم والعمل. اللهم اشرح صدورنا بالقرآن وبيض وجوهنا بالقرآن ونور قبورنا بالقرآن
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakallah khair Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Husin Al-Munawar MA selaku penasihat dari Masjid Agung Discovery Residen, dan tentunya kepada guru kita, kakanda kita, Ustadz Abdul Somad atas ilmu yang disampaikan, yang memberikan pencerahan dan penyemangat kita di pagi hari ini. Izinkan saya juga sebagai sesama orang Sumatera menutup kajian kita dengan pantun yang baru saya buat tadi, barusan ya. Bismillah, burung dara menari di taman, ya, terbang ke langit membawa pesan. Mari kita jaga masjid ini dengan iman, karena disinilah tempat kita dipersatukan dan insya Allah dibesarkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya Adrian Maulana, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.